Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, calon guru penggerak angkatan 6 Banten dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan bersama fasilitator saya Bapak I Gusti Ngurah Bagus Airtejo Mkom dan pengajar praktik saya Ibu Haja Raden Tati Rohyati SPD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Untuk selengkapnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama dilakukan tahapan pra-observasi. Tahapan kedua, kegiatan yang dilakukan observasi langsung di dalam kelas bersama Ibu Guru Dr. Randa Juwita Nurhayati MPD. Dan tahap ketiga adalah pasca supervisi yang dilakukan berdiskusi dengan Ibu Dr. Randa Juwita tentang hasil supervisi di kelas. Untuk selengkapnya, marilah kita lihat kegiatan berikut ini. Assalamualaikum. Silakan dulu, Bu. Ada apa nih, Bu Juwita? Begini Pak, saya kan rencananya besok mau mengajar anak-anak kelas 7. Ya, Kebetulan materinya kan teks cerita fantasi, ya. tapi ada beberapa kesulitan, terutama ketika mereka harus memerankan atau mereka harus mempraktekkan teks cerita fantasi itu di depan kelas. Oh, jadi begini maksud Ibu tuh meminta kesediaan waktu saya untuk melakukan coaching untuk supervisi ya gitu Bu ya. Iya, Jadi Ibu di dalam kelas ya. Iya. Oh gitu. Ibu udah punya persiapan apa saja Bu yang Ibu siapkan? Ya, paling kan materi di buku paket ada, kemudian RPP kan sudah Oke, saya saya sambil siapkan. catat Bu ya. Ya, Terus iya. untuk rencananya Ibu kan pengen meminta saya melakukan coaching supervisi ya Bu ya. Insya Allah saya bersedia Bu. Tetapi kan Ibu yang perlu lakukan oleh Ibu adalah Ibu siapkan dulu instrumen-instrumennya, indikator-indikator yang akan dipersiapkan Ibu pada saat Ibu melakukan kegiatan pengajaran di kelas Bu. Lalu tujuan Ibu ini apa Bu? Meminta saya untuk melakukan coaching supervisi ini Bu. Ya, tujuannya kan sebaiknya itu namanya mengajar itu paling tidak ada yang menilai orang lain juga, itu kan untuk evaluasi, untuk perbaikan. Karena kalau nilai diri sendiri pasti bagus lah, tapi Ya. ketika dinilai orang lain kan kadang-kadang masih ada kekurangannya, itu tujuannya untuk memperbaiki, ada perbaikan gitu. Oh, jadi apa sih namanya Ibu ingin mengevaluasi kegiatan Ibu selama pada proses saat mengajar ya Bu ya. Jadi begini Bu, apakah pada saat yang Ibu mau rencana meminta tenaga saya untuk supervisi ini ada kendala apa bagaimana Bu terhadap siswanya? Iya, kendalanya mungkin karena apa ya, anak-anak itu kurang memiliki rasa percaya diri untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak. Siap. Hari ini Ada Bu. siapa saja? Sandra, Pak, Rehan, Dipan, Anas. Banyak amat orang. Termasuk anak-anak. Ada satu, ada yang Izin. ya, anak-anak, sebelum mulai pelajaran ya kita akan
kalian ikuti arahan ibu. Ya, paham? Ya, sebentar ya. Sekarang kalian pejamkan mata kalian semua. Tidak ada yang matanya terbuka, tapi pejamkan mata semua. Nah, sekarang fokus dengan apa yang Bu Jita sampaikan. Ya, kalian fokus, pejamkan mata. Ada yang masih matanya terbuka? Pejamkan mata. Pejamkan matanya. Tidak ada yang matanya terbuka. Nah, ya. Tolong dengarkan baik-baik apa yang Bu Jita sampaikan. Bahwa satu, kalian harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalian diberikan nikmat yang sehat, ya, diberikan nikmat sehat. Apa yang sehat? Semuanya yang ada dalam keadaan sehat. Telinga kalian masih bisa mendengar, mata kalian masih bisa melihat, ya. Hidung kalian masih bisa berfungsi, mulut kalian, tangan, kaki, semua itu merupakan nikmat dari Tuhan. Seperti kalian juga diberi anugerah oleh Allah bahwa kalian itu diberikan kemurahan, ya, bahwa kalian diberikan kemurahan. Oksigen itu kalian tidak beli, tapi udara itu kalian diberi gratis. Padahal kalau kita beli oksigen sangat mahal, tapi udara diberikan oleh Allah kepada kita, ya, sehingga kita menjadi sehat badan kita. Kemudian yang kedua, kalian juga kesini ke sekolah tujuannya untuk belajar, bertemu dengan teman-teman kalian yang baik, bertemu dengan teman-teman kalian, ya, yang ramah, bertemu dengan guru-guru kalian yang ramah, yang baik, ya, sehingga kalian senang berada di kelas, senang untuk bersekolah, semangat untuk bersekolah, ya. Hilangkan yang tidak bagus, hilangkan yang negatif, pikiran negatif dan sebagainya. Tapi kalian sekarang berpikir yang positif, bahwa hidup itu indah, bahwa hidup itu menyenangkan, ya. Kalian diberi anugerah dengan kedua orang tua yang masih sehat, dengan kedua orang tua yang baik, ya, dengan kedua orang tua yang masih akur, masih rukun, ya. Kemudian keluarga juga, keluarga yang sehat itu merupakan anugerah yang tidak terhingga, tak terhingga, ya. Nah, sudah apa yang sudah kalian rasakan, ya, yang kalian pikirkan, ya, kalian fokus. Kalau sudah cukup, kalian sekarang silakan buka mata, ya, buka mata. Nah, sudah. Setelah buka mata, kalau kalian tadi fokus, apa yang kalian rasakan ketika Bu Jita ngomong seperti itu? Ada rasa nyaman? Ada, ya? Jujur ada rasa nyaman? Nah, itu bisa kalian terapkan setiap hari. Ketika kalian gundah, ketika kalian khawatir, ketika kalian cemas, risau dan sebagainya, itu bisa kalian terapkan. Pejamkan mata dan pikiran yang positif. Nanti yang masuk energi positif, yang baik-baik. Hidup menjadi indah, menjadi bersemangat, menjadi nyaman. Pikiran yang jelek akan hilang. Ya, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke berikutnya, mengarah kepada materi pelajaran, ya. Anak-anak, materi yang lalu Ibu pernah berikan tentang teks cerita fantasi. Tapi dulu yang pernah diajarkan pertama tentang mengidentifikasi teks cerita fantasi, yang kedua menyimpulkan, kemudian yang berikutnya untuk menyajikan. Coba ulang materi yang lalu. Teks cerita fantasi kira-kira apa, ya? Kira-kira apa teks cerita fantasi? Iya, teks yang berupa cerita rekaan atau hayalan. Betul, ya, hayalan. Ada nggak tokoh-tokohnya di dalamnya? Ada. Ada tokohnya. Ada nggak jalan ceritanya? Ada, ya. Nah, nanti kemarin Ibu sudah berikan teorinya. Sekarang kalian akan Ibu ajarkan bagaimana cara menyajikan teks cerita fantasi, tapi dengan cara mudah, ya.
Jadi kalian jangan bayangkan, oh untuk nanti maju ke depan menceritakan teks cerita fantasi kemudahan sulit dan sebagainya, tidak mudah. Nanti kalian bisa pilih ya, bisa pilih teks cerita fantasi yang kalian sukai. Kalian suka dongeng? Suka. Bisa dongeng, bisa fabel, bisa cerita rakyat, kalian bisa pilih. Kemudian yang kedua, nanti kalian untuk kalimatnya tidak harus sama dengan apa yang ada di dalam buku. Tapi ceritanya itu nanti kalimat-kalimatnya bisa kalian gunakan kalimat kalian sendiri. Tentu kalau menggunakan kalimat kalian sendiri akan lebih mudah dipahami. Paham? Paham. Nah, tentu kalian akan pilih dulu tuh. Pilih lihat. Teks cerita fantasi halaman 30, 45 ya? 43. Kalian lihat di halaman 43 ada teks cerita fantasi. Kalian ada di situ. Kemudian di situ ada langkah-langkahnya juga. Ya, ada langkah-langkahnya teks cerita fantasi. Ya, ada langkah-langkahnya. Ya, teks cerita fantasi ada langkah-langkahnya di situ ya. Nah, langkah yang pertama sebelum kalian bercerita, satu, kalian tentu harus menuliskan kembali atau meringkas dengan kalimat kalian ya. Langkah untuk bercerita ya. Langkah-langkahnya. Satu. Kalimat kalian. Kemudian memahami. Nanti langkah-langkahnya satu, meringkas teks cerita dengan kalimat yang jadi setelah kalian memilih salah satu yang kalian sukai, kemudian kalian meringkas dengan kalimat kalian sendiri. Kalau kalian berdasarkan buku, biar kalian nggak hafal. Makanya kalian ringkas ya, ringkas dengan kalimat kalian akan lebih mudah. Kemudian setelah kalian ringkas, baru kalian pahami. Setelah pahami, sudah paham betul, baru kalian menampilkan. Menampilkan. Yang dinilai apa? Ketika tampil yang dinilai. Satu, penguasaan. Ya. Penguasaan cerita. Kedua, penghayatan. Ketiga, ekspresi. Nah, satu harus menguasai ceritanya. Yang kedua, dihayati. Yang ketiga, ekspresinya. Termasuk di ekspresinya ada gestur ya. Ada gestur. Gestur itu gaya tubuh. Kalau kalian ingin melompat, kalau kalian ingin misalnya menggunakan tangannya, menggunakan kepalanya dan sebagainya, itu masuk ke gestur. Jadi kalian akan tampil seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang tugas kalian yaitu meringkas teks cerita fantasi yang sudah kalian pilih. Coba kalian ringkas, pilih salah satu ya. Pilih salah satu yang mana, kemudian kalian ringkas. Ada yang mau bertanya dari penjelasan Bu Juwita? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Cukup jelas ya? Alhamdulillah kalian jelas semua. Sekarang langkah pertama kalian ringkas dulu. Ringkas, menggunakan kalimat kalian, dipahami, baru kalian tampil ke depan satu per satu. Yuk, silakan kalian ringkas-ringkas yang sudah kalian pilih. Jadi mau ngambil. Gimana, sudah selesai? Tadi yang meringkasnya sudah? Kemudian kalian sudah mempersiapkan? Ya, ringkas sudah. Kemudian kalian pahami semuanya sudah? Ya, kalian sudah hafal, sudah siap untuk bercerita? Kalau sudah, coba Ibu
ingin ke depan salah satu untuk menceritakan teks terima kasih ya. Coba silakan ke depan. Mana? Yuk, mana silakan ke depan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang semut dan merpati. Pada suatu hari, seekor semut hendak mencari makan di tepi sungai. Namun, ia tergelincir. Ia pun terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Ia berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Merpati yang mendengar suara semut segera mengambil sehelai daun dan dijatuhkannya di atasnya. Semut, cepatlah kamu naik ke atas daun tersebut. Semut pun segera berenang mendekati daun tersebut dan naik ke atasnya. Akhirnya semut itu pun selamat. Terima kasih merpati. Anda aku akan membalas kebaikanmu. Beberapa hari berikutnya, semut tersebut hendak mencari makan kembali. Namun ia melihat burung merpati yang lain yang temui sedang terbang dan singgah di salah satu ranting pohon. Dan di depan burung merpati itu ada seekor pemburu binatang yang tengah mengarahkan senapannya ke arah burung merpati. Semut ingin menyelamatkan burung merpati. Ia menggigit kaki sang pemburu dan sang pemburu itu kesakitan. Senapan pemburu pun melesat jauh dari burung merpati. Burung merpati itu terbang jauh dan dia pun selamat. Terima kasih semut, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Semut itu pun menjawab perkataan merpati. Terima kasih kembali. Kemarin kamu telah menyelamatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Maya dan yang lainnya. Ternyata kalian bisa ya, dengan usaha kalian, dengan cara kalian masing-masing, ternyata kalian bisa bercerita ke depan dengan cara baik. Anak-anak, ada yang bertanyakan? Gak ada? Kalau gak ada, terima kasih pelajaran hari ini cukup sekian saja. Marilah kita ambil, kita tutup belajar dengan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Juwita. Tadi kita sudah melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Pertama kita pra supervisi di kelas. Sekarang kita evaluasi atau pasca supervisi ya Bu ya. Ibu berkenan ya Bu ya. Jadi tadi selama Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas, saya melihat Ibu luar biasa Bu. Ibu telah menemukan cara baru yang diprogramkan oleh guru penggerak. Bahwasanya sebelum belajar itu memang patut dimulai dengan mindfulness. Yang Ibu lakukan tadi itu namanya mindfulness Bu. Jadi mengajak anak untuk tenang, untuk rileks, agar mereka dapat menerima pembelajaran yang sesuai dengan keinginan Ibu. Langsung pada evaluasi selama Ibu mengajar tadi, saya ada catatan Bu. Yang pertama, pembukaan Ibu luar biasa bagus. Terus melakukan absensi atau mengecek kehadiran siswa. Yang saya catat tuh ada satu Bu pada langkah awalnya. Apa Bu ya? Ibu lupa, saya yakin Ibu udah paham tapi Ibu lupa melakukan apersepsi ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Betul. Tadi saya lupa. Lupa ya. Nanti kedepannya kita akan perbaiki sama-sama. Saya yakin Ibu bukan nggak bisa tapi ini lupa. Lalu pas di tengah-tengahnya itu luar biasa Ibu. Ada tampilan anaknya, ada penguatan dari Ibu pada saat pembelajarannya, pemberian tugas. Lalu pada akhir catatan saya Ibu, ada yang terlewatkan Bu, yaitu penyimpulannya, betul Ibu ya? Tadi lupa tidak menyimpulkan. Ya, lupa tidak menyimpulkan dan umpan balik terhadap pemberian tugas ya. Jadi itu yang saya catat ke depan untuk lebih
diperhatikan lagi, bahwasanya saya meyakini ibu luar biasa, cuman ini lupa, atau saya lihat di RPP-nya pun sudah ada, cuman karena tadi ibu lupa menyampaikannya. Setelah dari percakapan pasca ini, apa tanggapan ibu selama melakukan supervisi di kelas tadi? Ya, terima kasih. Jadi apa yang ketika saya ngajar, proses pengajaran tadi yang sudah amati ya, berkaitan dengan masukan-masukan itu, Iya. mudah-mudahan ke depan akan saya perbaiki masukan itu, kemudian insya Allah ke depan akan lebih baik lagi dan mengajarnya, sehingga nanti tidak hanya saya yang istilahnya berhasil atau nyaman untuk Iya, mengajar, betul. tapi hasil belajar untuk anak-anak juga lebih memuaskan dan nyaman untuk anak-anak. Baik Bu, tapi ibu tidak keberatan ya Bu ya? Tidak. Ya, jadi kan kalau ibu tidak keberatan, berarti kan kedepannya pendidikan kita akan lebih baik Bu, dari pola pengajaran kita. Ini mah bukan menghakimi, karena coaching supervisi akademik itu adalah cara baru yang diprogramkan oleh pemerintah melalui program guru penggerak Bu. Oleh sebab itu, tugas kita adalah mendiseminasikan kepada para teman-teman rekan sejawat agar dalam melakukan atau membuat desain pembelajaran berpihak pada murid. Itu aja Ibu ya, mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Juwita ya atas waktunya. Saya bangga sama Ibu. Mudah-mudahan ada Bu Juwita lagi yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Terima kasih ya Bu Juwita ya. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.